Selamat sore untuk teman-teman di Indonesia dan selamat malam buat teman-teman di Canberra. Pertama dan utama mari kita ucapkan syukur yang sebesar-besarnya ya kepada Sang Maha Pengasih, Penyayang, Pencipta, Maha Berilmu, karena kita bisa hadir hari ini di acara yang sangat spesial meskipun melalui online. Ini adalah suatu kehormatan buat saya pribadi diminta untuk menjadi moderator di webinar spesial ini yang berjudul Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan. Bagi para teman-teman atau hadirin yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya Siti Maesuri Patahuddin, ibu dari 2 anak. Saya perantau dari Bugis, Makassar, yang sejak kecil bercita-cita jadi guru, tapi bercita-citanya jadi guru di desa atau di pulau terpencil. Wow. Motivasinya satu waktu itu ya. Mulia sekali. Ya, karena ingin dicintai dan disayangi oleh masyarakat seperti almarhumah ayah kami. Tapi ternyata nasib saya jadi guru atau jadi pendidik di sekarang ini di Negeri Kangguru ya. Jadi tugas sehari-hari saya mempersiapkan calon guru Australia, bekerja dengan guru-guru di Australia untuk bekerja sama mengoptimalkan pembelajaran siswa. Juga pekerjaan sehari-hari saya adalah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi masalah dan tentunya mencari solusi dari masalah. Tapi yang lebih penting saya kira, misi saya yang terus-menerus sangat kuat yaitu bagaimana membawa sesuatu yang baik dari pendidikan di Australia untuk pengembangan pendidikan di mana saja, tapi khususnya di Indonesia. Saya kira itu sangat rasional ya, kalau kita bekerja dalam bidang pendidikan itu sebenarnya tidak ada batas ruang, tidak ada batas waktu. Jadi tanggung jawab kita sangat luas. Satu lagi tentang saya diamanahi sebagai koordinator IARNA di ACT di satu negara bagian Australia. IARNA ini pada dasarnya adalah asosiasi para akademisi ataupun peneliti Indonesia yang ada di Australia. Bersamaan dengan ini, tahun ini saya juga diamanahi untuk menjadi koordinator bidang keilmuan, sosial dan humaniora di I4. I4 itu adalah Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Ya. Dan juga sekaligus ditugasi untuk menjadi Managing Director I4 untuk kawasan Australia dan diminta untuk memperluas juga kawasan New Zealand. Itu perkenalan singkat dari saya. Nah, adapun susunan acara hari ini, pertama kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Adikbud, Profesor Muhammad Najib, yang diikuti nanti oleh sambutan Ketua IARNA yang diwakili oleh Bapak Dr. Salut Muhyiddin, karena Prof. Akbar beliau ada di sini mungkin atau lagi berhalangan untuk hadir. Sebelum saya mempersilahkan Pak Adikbud, Prof. Najib untuk memberikan sambutan, saya mau menyampaikan aturan yang sederhana dari sesi ini. Teman-teman, saya memohon kerjasamanya untuk kelancaran acara ini. Bila mana tidak berbicara, jika ada suara background-nya, pastikan audionya di-mute. Kemudian bila berkenan, mohon namanya di-rename menjadi nama sebenarnya dan mungkin dalam kurung institusinya sehingga kami tahu teman-teman dari mana. Di chat box, teman-teman bisa mengetik pertanyaan. Saya berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tidak perlu menuliskan nama sebagai tanda hadir karena saya kira teknologi akan merekam secara otomatis kehadiran teman-teman. Terima kasih, saya kira itu
kami persilahkan Bapak Profesor Muhammad Najib untuk memberikan sambutannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini para pembicara pada hari ini. Ada Pak Hendarman dari Kemendikbudristek. Pak Hendarman ini alumni Kertin, jadi kita memang sengaja mengundang Pak Hendarman supaya ada nostalgia dengan Australia. Kemudian juga ada Ibu Wanti dari Deakin University, dan ada juga Prof. Badri Munir dari Unair. Wah, selamat nih, Unair sekarang sudah naik lagi rankingnya nih, 465. Nah, ini salah satunya perannya Prof. Badri nih. Prof. Badri banyak membuat tulisan mengenai pendidikan dan juga pembangunan berkelanjutan. Dan juga di sini ada mewakili Ketua IARNA, Pak Prof. Salut Muhyiddin. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan ya, hari Jumat kita membicarakan satu hal yang penting, yaitu mengenai pemerataan kualitas pendidikan dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana kita sama-sama melihat ya, dan mengetahui bahwa selama terjadinya COVID itu proses pendidikan itu boleh dibilang sebagian besar mungkin mengalami problem ya, karena kita harus mengkonversi dari pendidikan yang konvensional face to face learning, kemudian kita convert menjadi online ya. Ketika memasuki pendidikan online, tidak semua siap. Tidak semua negara siap, tidak di satu negara juga seperti di Indonesia mungkin tidak semua siap. Nah, sehingga pendidikan yang berkualitas yang harusnya bisa menjadi pendukung dari pencapaian pembangunan berkelanjutan menjadi terkendala juga. Dan ini menjadi isu besar sehingga pemerintah Indonesia saat ini dalam kepemimpinan G20 dalam Education Working Group itu mengangkat salah satu isu penting selain digital di dalam education, itu juga universal quality education. Jadi pemerataan kualitas pendidikan bagi semua, karena menurut SDGs itu semua manusia, semua orang, semua warga negara berhak terhadap pendidikan yang berkualitas. Nah, di Indonesia ini Bu Wanti mungkin sangat berbeda ya dengan di Australia. Kalau di Australia cuma ada 40-an sekian universitas, di Indonesia ada ribuan universitas dengan gap quality yang juga sangat beragam gitu ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bahwa setiap orang berhak terhadap pendidikan yang berkualitas, tapi provider pendidikan yang berkualitas tidak semuanya tersedia. Dan ini menjadi tantangan. Nah, terobosan dari kementerian dengan MBKM ini sebenarnya bisa mendorong terjadinya pemerataan kualitas pendidikan, karena setiap orang berhak atau bisa kuliah di tempat lain. Jadi walaupun home base-nya di satu universitas, tapi dia bisa kuliah juga di university lain. Nah, sehingga itu ya harapannya juga bisa memberikan pemerataan kualitas. Nah, hari ini mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan hal penting ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada para pembicara dan juga IARNA ini, Bu Siti ini motor penggerak ini. jadi walaupun beliau sebentar lagi sibuk-sibuknya nih Bu Siti, lagi mau pergi haji Bu. Jadi tetap bersedia mengorganisir event ini dengan sangat baik. Terima kasih banyak sekali lagi pada Bu Siti dan IARNA, dan juga Pak Salut tentu, dan juga semua teman-teman IARNA. Mungkin Pak Badri, IARNA ini mungkin sudah tahu ya, jadi asosiasi para ilmuwan Indonesia yang ada di Australia. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan hal ini dengan sangat produktif. Saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua peserta yang hari ini sudah bersedia hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dikbud, Profesor Muhammad Najib.
Selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Salut Muhyiddin untuk memberikan sambutan buat teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat, udah agak malam di Sydney, kita di Australia. Sebagian besar udah mulai masuk, maghribnya agak cepat. Salam kenal Bapak Ibu. Terima kasih Pak Majid. Pak Najib, kok jadi Pak Najib, kemudian juga para pembicara. Saya mewakili, saya Salut Muhyiddin. Saat ini saya menjadi lecturer di Macquarie University di Sydney, mewakili Pak Profesor Akbar. Sebenarnya beliau yang ketua IARNA, Indonesia Academics and Researcher Network in Australia. Jadi asosiasi perkumpulan para akademiks dan peneliti yang berada di orang Indonesia yang ada di Australia. Ini sudah berdiri sejak 2016, diawali di mana Profesor Akbar berdiri itu di Victoria. Kemudian karena kita punya beberapa jaringan alumni, merambah ke New South Wales, kemudian ke ACT, ke South Australia, dan juga Queensland dan semuanya. Diusahakan sebenarnya semua dari 8 negara bagian di Australia berkumpul. Kami menyambut baik inisiatif ini karena memang pendidikan adalah core-nya ya dari pendidik akademik dan juga peneliti. Dan saya pikir ini adalah tema yang sangat memang sudah sangat penting dan juga sangat tepat untuk kita bahas bersama. Apalagi negara kita yang sudah menggaungkan ada bonus demografinya, kemudian akan menuju Indonesia emas. Pendidikan adalah salah satu basic need yang memang harus dikejar untuk mengejar ketinggalan, terutama dalam hal sumber daya manusia. Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana pemerataan pendidikannya. Nanti para pembicara kita banyak yang sudah mumpuni nih, Profesor Badri, kemudian juga Bu Wanti, saya lupa satu lagi, sorry Pak Hendarman. Ini mereka adalah para pakarnya ya. Apalagi kita punya Bu Siti yang juga sangat pakar dan pemerhati pendidikan. Saya pikir ini adalah tepat. Dari IARNA hanya 2 poin saja yang ingin saya sampaikan, bahwa kita memang concern dengan pendidikan, oleh karena itu tepat usaha ini menjadi kontribusi. Yang kedua, dari IARNA kita juga ingin mengembangkan networking, kan kita namanya saja network, itu untuk sharing the best practice. Mungkin dari Bu Wanti nanti akan menunjukkan bagaimana the best practice in Australia atau pemerhatiannya juga di Indonesia. Profesor Badri yang sudah meningkatkan level rankingnya di UNER akan sharing dengan kita, dan masih ada beberapa challenge yang lain. Jadi silahkan saja Bapak Ibu yang akan bernetworking, dan juga Ibu Siti sudah menyatakan bahwa ini IARNA bukan saja di Australia, tapi juga kita berafiliasi dengan internasional. Mungkin Australia tidak ada pengalamannya, tapi kita bisa konekkan Bapak Ibu kepada teman-teman di internasional. Jadi silahkan, itu saja. Pertama adalah kita sharing the best experience sama-sama, yang kedua adalah saling networking. Mungkin itu saja sambutan dari saya sebagai wakil dari IARNA. Lebih kurangnya selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Salut Muhyiddin. Sekarang acara inti kita ya yang luar biasa. Kita dapat kombinasi pembicara yang sangat serasi dari praktisi, pakar, peneliti, manajemen, kemudian policy maker. Prof. Najib, boleh saya izin share? Ya, silakan Bu. Oke. Bisa kelihatan, Prof. Najib? Ya. Oke. Baiklah teman-teman. Dengan topik pemerataan kualitas pendidikan dan pembangunan berkelanjutan, kami menampilkan 3 invited speakers. Izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Saya dan teman-teman sangat beruntung kali ini mendapatkan 3 pembicara tersebut. Pembicara pertama yaitu
Bapak Hendarman PhD. Beliau latar belakang pendidikan beliau, S3 beliau dari Science Education, Curtin University of Technology, Perth. Itu tahun 1998. Rupanya beliau juga S2-nya tentang Continuing and Vocational Education, University of Wisconsin, Madison, USA. Ini bidang yang sangat diharapkan oleh Pak Menteri ini. Kemudian S1 beliau dari bidang keahlian ilmu-ilmu tanah, IPB. Menarik sekali ya. Pengalaman beliau amat sangat banyak, sudah melanglang buana, bukan hanya sebagai praktisi tetapi menempati posisi-posisi yang sangat strategis yang saya rasa sudah memberikan dampak yang banyak bagi Indonesia. Beliau saat ini sebagai Kepala Pusat Penguatan Karakter. Beliau juga menjabat sebagai PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Analis dan Sinkronisasi Kebijakan, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud. Ini banyak sekali ya yang jabatan-jabatan strategis. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Balitbang. Bidang yang amat sangat serasi atau sangat cocok untuk IARNA ini. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Kemendiknas tadi ya, Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Kemdiknas. Mungkin saya tidak akan baca semua. Yang pasti kalau mau tahu lebih banyak tentang Bapak Hendarman PhD itu gampang, bisa search lewat Google. Pembicara kedua kita yaitu Associate Professor Wanti Wijaya PhD. Dari beliau adalah Associate Professor of Education di Deakin University. Latar belakang pendidikan Bu Wanti juga menarik. Beliau latar belakang pendidikan di Indonesia, pernah menjadi lulusan terbaik dari pendidikan matematika Universitas Sanata Dharma angkatan 91. Bu Wanti pernah menjadi dosen pendidikan matematik di Indonesia selama 14 tahun dan beliau pernah juga bekerja dengan saya. Beliau adalah salah satu pengembang pendidikan matematik realistik Indonesia. Ini pendidikan matematik realistik Indonesia sangat populer. Beliau adalah salah satu motornya juga. Dan beliau berfokus pada kolaborasi dengan guru dan peneliti dalam mengembangkan penelitian design-based research. Satu desain penting dalam bidang ilmu pendidikan. Beliau pernah menjadi dosen tamu sebagai asisten profesor di National Institute of Singapore. Sejak tahun 2012, beliau bekerja sebagai dosen di Deakin University. Saat ini beliau menduduki posisi yang sangat strategis, bukan hanya sebagai member dari IARNA, tetapi beliau adalah Associate Head of School untuk bidang International and Engagement. University Indonesia sangat membutuhkan Bu Wanti. Dengan lebih dari 60 publikasi ilmiah dan penelitian, tahun ini beliau terlibat dalam kolaborasi dengan 3 university, yaitu Monash, Melbourne, dan Deakin, dan ini didanai oleh ARC, Discovery Project. Discovery Project adalah proyek yang sangat bergensi di Australia, yang sangat susah untuk tembus, tapi beliau berhasil mendapatkan bersama teman-temannya untuk meneliti tentang primary teachers adaptive expertise in interdisciplinary mathematics and science. Oke, kita amat sangat bangga dengan prestasi ini. Selanjutnya, Profesor Badri Munir, let me just quickly open. Saya punya CV beliau yang sebenarnya ini juga gampang sekali dilihat. Saya coba masukkan nama Profesor Badri Munir Sukoco PhD, saya masukkan ke Google Scholar, dengan segera within 2 seconds I got that. Dengan citation yang amat sangat tinggi.
ini mencerminkan bahwa beliau adalah satu peneliti yang amat super produktif. Profesor Badri Munir Sukoco, PhD, beliau adalah guru besar di UNER. Beliau adalah Direktur Postgraduate School University Airlangga hingga sekarang. Beliau adalah Head of Planning and Development Board University Airlangga. Beliau sangat banyak sekali jabatannya. Misalnya koordinator World Class University Program untuk UNER, kemudian advisory board di mana-mana, termasuk di MIT Indonesian Research Alliance gitu ya, Alliance. Oke. Untuk pendidikan beliau, ini menarik juga. Bachelor degree beliau adalah University of Airlangga, dan master dan doktoral degree-nya di Taiwan, yaitu National Cheng Kung University. Dan untuk masternya, ini juga amat sangat dibutuhkan dalam bidang pendidikan. It's about marketing management, bidang yang top saat ini ya. Dan untuk doktoralnya beliau itu adalah tentang strategic management. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Beliau meskipun Prof. Badri di sini saya dapat catatan banyak sekali awards yang beliau dapatkan, termasuk grant, mulai grant yang sekian puluh juta sampai sekian ratus juta. Alright, so we are very lucky today. We have the 3 combined speakers for us. Saya mempersilahkan satu persatu dulu untuk menyajikan, untuk mempresentasikan selama kurang lebih 15 menit. Jadi dimulai dari Pak Hendarman, kemudian Bu Wanti, lalu Pak Badri, begitu ya, secara berurutan. Dan kita akan membuka sesi pertanyaan setelah ketiganya selesai. Seperti itu ya Pak Najib. Terima kasih banyak. Ya, saya persilahkan dengan hormat Bapak Hendarman. Thank you. Ya, terima kasih Bu Siti, Pak Tahudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Prof. Muhammad Najib, yang telah mengundang saya di sini, dan sekaligus saya ingin menyampaikan selamat karena sudah mendapatkan guru besarnya ya, perjuangan yang cukup panjang ya. Dan Prof. Najib itu kalau tidak salah adik kelas saya juga di IPB ya, cuma bedanya beliau pinter bedanya di situ. Kemudian saya ingin menyapa Pak Salut Muhyiddin. Pak, salam kenal Pak di Macquarie ya, dulu saya di Kertin Pak. Iya. Kemudian ada Ibu Wanti Wijaya. Tadi saya mendengarkan juga penyampaian biodata Ibu, luar biasa sekali. Betul-betul luar biasa Bu. Ya. Mudah-mudahan saya nanti bisa seperti Ibu juga. Lalu Prof. Badri Munir, salam kenal juga. Mudah-mudahan suatu saat kita nanti dapat bertemu. Dan tentu saja para pembicara semua di sini dan juga para peserta ya dalam webinar ini. Ini webinarnya berat Pak Najib. Saya sempat nanya Pak Najib nih, apa ya yang akan saya sampaikan gitu. Ya kalau saya bicara perguruan tinggi semua udah tahu ya. Tapi saya katakan saya akan lebih karena saya bekerja di kementerian Pak Salut ya. Jadi saya pikir mungkin kebijakan-kebijakan terkait episode Merdeka Belajar dikaitkan dengan pemerataan kualitas itu juga perlu diketahui ya. Untuk berbagai pihak. Dan ini cukup banyak sih bahannya, tapi saya akan mencoba yang mengambil beberapa episode saja gitu. Tadi waktu saya dengar Ibu membawa acara ya, Bu Siti bilang I4 ya. Bu Siti coba deh awalnya itu siapa gitu Bu. Ibu tanya itu di Belanda di Den Haag itu siapa gitu. Siapa tuh Bu? Coba kira-kira. Waktu itu Bu. Jadi waktu itu kalau Ibu mungkin belum tahu sejarahnya ya. Itu jadi dirjennya waktu itu Pak Fasli Jalal ya. Saya direktur kelembagaan waktu itu. Kemudian ada Ibu Ilah Sailah.
ya. Nah, di sana di Den Haag itu waktu itu masih kakaknya atau adiknya Pak Habibie sebagai duta besar. Lalu di sana hadir juga itu Pak Anies, Pak Yohanes Surya, ya. Dan kemudian di sana di deklarasinya, Bu. Dan itu kemudian di direktorat saya, Bu, yang membiayai. Gitu. Waduh, Jadi berutang nih Impan nih. enggak, saya pikir sudah berakhir itu, Bu. Karena waktu itu ketika Pak Fasli di promosi atau enggak, saya nggak tahu. Jadi wakil menteri itu dipromosi atau enggak, saya nggak tahu ya. Ya. Lalu di sana itu yang apa namanya, saya juga digeser juga gitu. Jadi I4 tuh tadinya kami pikir ini Prof Najib udah berakhir, ternyata masih ada ya sampai sekarang. Masih, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya baru mulai, Pak. Iya. Ya. Oke, saya langsung aja, nanti kebanyakan prolognya nih lupa nanti. Jadi mudah-mudahan nih Pak Najib ya. Ya, siap. Ini ada gunanya gitu untuk Bapak Ibu semua peserta ya. Ini pemerataan kualitas pendidikan. Lalu inilah yang memang sekarang sedang kita hadapi, dan ini juga menjadi salah satu rujukan di Indonesia, terutama di pendidikan Indonesia, bahwa kita seperti halnya negara lain akan menghadapi masalah-masalah atau tantangan, yaitu ada perubahan teknologi, sosiokultural, dan lingkungan. Dan ini mungkin tidak terlalu banyak saya kupas, karena kita sudah tahu semua disrupsi teknologi akan berdampak pada semua sektor. Jadi otomatisasi, artificial intelligence, dan big data di semua sektor sudah menjadi suatu mode ya, dan itu yang harusnya kita kejar ke sana. Dan inilah tantangan bagi pendidikan Indonesia. Terutama kalau kita ingat ketika di awal pandemi itu begitu kagetnya ya, Bapak Ibu. Mungkin juga di negara-negara lain, karena saya juga melihat atau mempelajari, ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi terutama karena kita memang guru-guru kita itu kurang siap ya sebenarnya. Tapi alhamdulillah dalam waktu singkat, yang kita semula sering sekali meng-underestimate ya, menganggap guru-guru kita itu tidak mampu, ternyata sesungguhnya mereka dalam waktu singkat juga bisa berubah. Itu karena mereka tuh berpikirnya kritis, kreatif, dan mau tidak mau kecintaan mereka kepada anak-anak didiknya. Nah, kemudian yang kedua ini sosiokultural, meningkatnya usia harapan hidup, kemudian tumbuhnya migrasi, meningkatnya tenaga kerja yang terus bergerak. Ini juga yang harus kita antisipasi di dunia pendidikan ya. Dan berikutnya lingkungan. Ini sebagaimana halnya yang sosiokultural teknologi, ini banyak sekali habisnya bahan bakar fosil, dan ini mungkin tidak harus bicara soal pendidikan di tingkat persekolahan Ibu Bapak, justru ini tantangannya menurut saya adalah dari tingkat atau jenjang pendidikan tinggi. Bagaimana kemudian kita bisa mencari jalan keluar, mencari solusi untuk menghadapi ini sehingga Indonesia itu tidak harus terbelakang secara global. Nah, kemudian ini yang kami di kementerian selalu mengatakan, inilah tantangan dunia pendidikan yang perlu dihadapi. Ekosistem guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian. Dari ekosistem, ini yang kami di kementerian ya, ini ingin menjadikan sekolah itu sebagai kegiatan yang menyenangkan. Dan Bapak Ibu kalau perhatikan ya, waktu saya dulu agak menyenangkan, tapi kemudian dalam perjalanannya itu sekolah itu kadang-kadang membosankan, karena kadang-kadang dia belum siap untuk belajar Ibu. Ini ya. Ini learning preparation-nya itu kadang-kadang dia tidak siap gitu ya. Dan itu kemudian menyebabkan anak-anak itu cepat bosan. Lalu pimpinan memberikan pelayanan. Ini dimaknai bahwa kepala sekolah termasuk rektor itu jangan mau dilayani. Ini yang kita akan mengubah dia menjadi yang melayani. Karena sudah bukan saatnya lagi. Jadi seperti Pak Najib ini kan sudah bagus ya. Pak Najib sebagai Adikbud bukan harus dilayani oleh siapapun, tapi justru Pak Najib, Prof Najib ini harus melayani mahasiswa kita di sana tanpa atau ada permintaan gitu. Lalu ada manajemen sekolah yang kolaboratif ya. Lalu keselarasan pendidikan di rumah dan keluarga. Sebenarnya inilah yang sering sekali menjadi hambatan ya Bapak Ibu sekalian. Karena sering sekali anak-anak kita tuh bingung ya. Di sekolah diajarkan apa, di rumah orang tuanya beda gitu. Ya karena saya juga mengalami sendiri, punya anak yang masih kelas 7 SD, SMP ya, kelas 1 SMP itu kalau dia tanya matematika sama saya, Pak Prof Najib, Pak Salut ya,
saya selalu mengambil yang diajarkan tuh yang shortcut aja. Lalu dia bilang, ayah itu nggak boleh ya, salah itu sama gurunya. Tapi hasilnya kan sama, saya bilang itu. Enggak ayah, nggak boleh, harus ada proses. Wah pusing kalau bapaknya dia gitu. Ya. Lalu kemudian guru, ini tidak lagi dia menjadi pelaksana, tapi pemilik dan pembuat kurikulum. Lalu sebagai fasilitator, pelatihan guru berdasarkan praktek, dan di PAUD itu kompetensinya meliputi pedagogi dan sosio-emosional. Dan kemudian ketika kita bicara pedagogi, ini berorientasi pada siswa. Mungkin kalau kita dulu berpikirnya kan ketika di lembaga atau ilmu IKIP dulu, IKIP disebutnya dulu itu, kan ini sebenarnya sama ya Bapak Ibu ya, berorientasi pada siswa. Antara lain harus tahu siswanya itu seperti apa, ya talentanya, perbedaan individu, tapi pada kenyataannya ya tidak, dan itu menjadi hanya tidak memperhatikan yang penting saya sudah sebagai guru menyelesaikan kurikulum. Nah inilah kemudian tantangannya bagaimana berorientasi pada siswa, memanfaatkan teknologi, dan ini yang kami di kementerian ingin mengubah. Nanti saya ada di beberapa episode saya sampaikan, bermain adalah belajar bermakna dan sesuai konteks, dan berdasarkan level kemampuan siswa. Karena dulu pernah di Australia 4 tahun lebih gitu, jadi saya tahu sekali bedanya Bapak Ibu. Ya, ketika anak saya di Indonesia, maksud saya anak saya itu waktu sekolah dulu belum nikah gitu ya. Jadi ketika punya anak di Indonesia saya banding-bandingkan itu. Ya, kenapa dia harus bawa bukunya berat-berat ya. Kemudian dalam satu hari itu berapa mata pelajaran dan seterusnya. Itu cukup memberatkan. Lalu kemudian kurikulum ini yang diarahkan ke depan adalah fleksibel, kurikulum berdasarkan kompetensi, fokus pada soft skill dan pengembangan karakter, transisi yang mulus dari PAUD ke SD, dan pelatihan vokasi dipimpin oleh industri. Dan ini ada episodenya yang episode kurikulum merdeka Ibu Bapak. Ya, lalu sistem penilaian juga diubah. Nah, ketika kita berbicara tadi tantangan, tentunya kita harus memperhatikan ini, Sustainable Development Goals. Dan ini selalu digaungkan ya, Prof. Najib, Pak Salut, dan Bu Wanti ya. Ini saya di sini lebih tentunya kepada quality education ya. Itulah sebabnya ini juga menjadi tantangan. Apalagi kalau kita dihadapkan pada hasil-hasil evaluasi internasional nih, Pak Najib. Ya, saya bicara di tingkat persekolahan dulu ya. Kalau di pendidikan tinggi juga kadang-kadang saya juga bertanya, kenapa harus fokus gitu ya. Itu juga sama sih. Lalu ini Sustainable Development Goals ada 17, saya nggak baca semua, tapi yang jelas kita di bidang pendidikan, sektor pendidikan harus memastikan bahwa inclusive dan equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Ini, dan saya juga sampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Mas Menteri ya, itu kelihatannya saya memang sepakat bahwa ini harus diberikan semua, dan kebijakan-kebijakan apapun ya yang saya lihat dari Mas Menteri ini memang ada keberpihakan, dan beliau selalu mengatakan, coba kalau kita perhatikan berbagai video ya atau peluncuran episode Merdeka Belajar itu selalu dikatakan adalah hari ini kita membawa berita gembira, dan berita gembira memang berita gembira, cuma ketika kebijakan itu kemudian diimplementasikan, ini mungkin menjadi tantangan juga, karena ke pendidikan itu kan kewenangannya dari daerah Pak Najib. Ya, kalau di pendidikan dasar itu ya sampai menengah itu di daerah, bukan di pusat. Nah, inilah yang sering sekali menjadi semacam tantangan ya. Kita apalagi kalau kita bicara soal daerah, itu kepentingan politiknya ya, pimpinan daerah. Apalagi kalau mungkin dia hanya menggunakan kampanye-kampanye itu untuk kemenangannya, untuk bicara soal pendidikan, tapi ketika dia menjadi pimpinan daerah dia lupa semua. Nah, ini visi pendidikan Indonesia ya. Dan kami di sini ada yang menjadi tujuan akhir Pak Salut, Prof. Najib ya, Pak Badri, yang disebutnya itu pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini menjadi tujuan akhir dari berbagai program atau kebijakan yang ada di kementerian. Ini ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Dan ini tidak hanya di persekolahan, tetapi juga di pendidikan tinggi. Ini semua yang harus kita tuju. Lalu
Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui Merdeka Belajar itu menjadi ikon ya, menjadi payung besar dari berbagai kebijakan yang ada di kementerian yang tujuannya adalah pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkualitas. Ketika bicara pendidikan berkualitas ini otomatis itu menjadi pemerataan juga, itu harapannya. Dan kemudian prinsipnya adalah seluruh pemangku kepentingan pendidikan termasuk siswa menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Ini yang selama kita tahu mungkin siswa itu kan sering sekali menjadi objek penderita gitu ya. Tapi sekarang melalui konsep Merdeka Belajar dia juga menjadi bagian, dan inilah juga menjadi pola-pola dari Ki Hajar Dewantoro. Dan ketika bicara pendidikan berkualitas, Mas Menteri berkali-kali mengatakan tidak hanya bisa dilakukan oleh sekolah atau perguruan tinggi, sehebat apapun rektornya, sehebat apapun dosennya, dia tidak akan bisa berhasil. Jadi harus melibatkan yang disebut ekosistem. Nah, pendidikan berkualitas itu indikatornya salah satunya angka partisipasi tinggi, hasil belajar berkualitas, distribusi yang merata ya. Dan kemudian inilah perbaikan-perbaikan yang dilakukan infrastruktur, teknologi, kebijakan, kepemimpinan, dan kurikulum metodologinya. Ini Bapak Ibu, Merdeka Belajar mungkin ada yang belum tahu atau yang sudah, ada 10 sebenarnya. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah, ya, TK, SD, SMP, SMA, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi, memperbaiki kurikulum nasional pedagogi dan penilaian, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata, membangun sekolah lingkungan belajar masa depan, memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan, mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi, membentuk pendidikan tinggi kelas dunia, menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih. Saya bisa mengatakan bahwa ke-10 strategi utama ini sebenarnya sudah diwujudkan dalam episode Merdeka Belajar. Itu ada 19 Merdeka Belajar sampai hari ini, dan ini semua Bapak Ibu nanti kalau disandingkan satu persatu, semua strategi ini sudah diwujudkan, tentunya dalam episode yang berbeda. Ini Bapak Ibu yang sudah kita lakukan ya di kementerian, ada 19 episode. Yang terakhir itu rapor pendidikan Indonesia. Jadi yang saya warnai ini sebenarnya terkait dengan topik ya atau tema kita dalam webinar ini. Ada program organisasi penggerak, guru penggerak, sekolah penggerak, lalu kemudian rapor pendidikan Indonesia serta Merdeka Mengajar. Saya mulai dengan program organisasi penggerak. Ini intinya sebenarnya ingin mengajak, karena banyak sekali Bapak Ibu yang sebelum ini ya, maaf saya harus menegaskan ini ya, karena saya memang sudah pernah berada di bawah, sampai sekarang ini di bawah 5 menteri lah, dan saya tadi disampaikan itu pindah-pindah posisinya. Jadi saya melihat bahwa pada saat sekarang ini adalah memperhatikan komunitas-komunitas, karena yang justru menarik menurut saya, mereka itu komunitas ya, itu lebih banyak datang dengan inovasi-inovasi, dan mereka ini siogianya memang mendapat tempat, dan inilah salah satu yang melalui program organisasi penggerak ya. Lalu kemudian program guru penggerak ini juga memastikan bahwa guru-guru kita itu Ibu Bapak ya, dia tidak menjadi selalu dianggap sebagai faktor pengendala ya. Dia tidak memotivasi, tidak mendukung pembelajaran. Dan dengan program guru penggerak ini memang kita ingin mengubah mindset dari guru ini. Itu sebabnya guru penggerak ini diberikan semacam insentif ya. Dia bisa menjadi kepala sekolah. Ya, kalau dia menunjukkan prestasi, dia bisa menjadi kepala sekolah. Dan tentu saja setiap kebijakan yang saya pahami itu pasti pro dan cons. Ya, kemudian kepala sekolah itu sekarang pada khawatir juga Ibu Bapak. Pada khawatir. Karena katanya enak juga jadi kepala sekolah. Nah, nanti kalau diambil jabatannya ini agak susah. Lalu sekolah penggerak. Ini juga yang tadi saya katakan di salah satu strategi bagaimana kita mengikat, ya, mengadakan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah ini dia sesuai dengan kewenangan pendidikan, TK, SD, SMP, Ibu Bapak, itu ada di dinas kabupaten kota.
Ya, kalau SMA dengan khusus itu ada di provinsi. Pusat itu sebenarnya nggak ada. Jadi kalau misalnya selalu dikatakan yang salah itu pemerintah pusat, itulah menurut saya upaya dari teman-teman di daerah terkadang itu ya ingin lepas tangan. Kalau dikatakan anggarannya kurang, enggak juga Ibu Bapak. 65% dari anggaran APBN ya, yang 20% itu ditransfer ke daerah. Ya, cuma mereka kan punya kepentingan ya dengan program prioritasnya. Saya dulu kebetulan di Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan. Kalau Bapak Ibu mau tahu ya bagaimana alokasi anggaran itu bisa dilihat di neraca pendidikan daerah. Dan itu alhamdulillah itu Prof Najib ya, aplikasi neraca pendidikan daerah itu kalau kami ke daerah tuh pada ribut semua itu. Bapeda gitu ya, kepala dinas pendidikan berantem antar mereka. Karena faktanya mereka itu belum sampai 20%, cuma digabungkan dengan yang transfer daerah. Jadi seakan-akan 30 sekian persen. Padahal sesungguhnya dari pendapatan asli daerah mereka itu tidak sampai segitu. Nah ini sudah dilakukan sekolah penggerak ya. Lalu kemudian ini termasuk yang baru, kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Belajar. Maksudnya ini diberikan kebebasan Bapak Ibu. Ya, saya dulu ingat waktu saya belajar di Amerika dan saya masih punya bukunya. Itu yang disebut, ada judul bukunya itu High School, Bapak Ibu, Shopping Mall High School. Shopping Mall High School. Jadi boleh memilih sendiri kurikulumnya. Nah, ini sekarang kita maksudnya ini apa Bapak Ibu? Sebenarnya mengurangi beban. Nah, kalau beban belajarnya juga berkurang, tapi sesuai dengan konteks-konteks tertentu, kebutuhan, itu akan lebih membuat anak itu nyaman gitu. Inilah yang latar belakang filosofi yang juga Mas Menteri pikirkan ya. Jadi tetap ini kurikulum yang masih berlaku silakan, tapi ada kurikulum darurat ini terjadi ketika kemarin pandemi, dan inilah pilihan ketiga kurikulum Merdeka, di mana setiap satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Jadi nggak harus sekaligus Bapak Ibu. Saya pernah tadi jadi sekretaris Balitbang, dan saat itu saya ingat sekali itu. Kurikulum 2013 itu Kurtilas. Ya, kurikulum 13 gitu. Oh itu ada yang secara konseptual itu salah itu Bapak Ibu. Tapi bagaimanapun kadang-kadang kan ketika politik berbicara, ada kepentingan-kepentingan itu dipaksakan dan tidak siap sebenarnya waktu itu. Sehingga banyak masih permasalahan terjadi dan ini tidak dilakukan di sini. Lalu keunggulan kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan mendalam ya. Ini ada uraiannya, fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Lalu kemudian lebih merdeka, tidak ada program peminatan Bapak Ibu di SMA. Mungkin dulu Prof Najib IPA ya Prof ya. Saya juga IPA, tapi saya IPA setengah-setengah gitulah ya. Tapi syukur saya diterima di Institut Pertanian Bogor. Cuma saya nggak mau plesetkan itu ya Prof Najib, IPB itu. Lalu peserta didik tidak ada program peminatan, guru-guru mengajar sesuai tahapan pencapaian, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan. Sebelumnya tidak seperti ini. Lalu lebih relevan dan interaktif ya. Nah, ini sangat menarik ya. Tadi Bu Siti kan banyak penelitian. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu topik, Bu. Ya. Dan ini bisa juga menjadi komparasi ya. Kira-kira ini kan kalau di Australia sudah seperti ini, saya ingat saya ya. Nah, ini sekarang dicobakan di Indonesia dan tentu saja pasti guru-guru juga ada yang siap dan ada yang belum siap. Tapi saya melihatnya mereka lebih suka sekarang. Nah, ini penerapan kurikulum Merdekanya ada buku paket, buku teks, Bapak Ibu, pelatihan, dan itu juga ada platform Merdeka Mengajar. Jadi ketika suatu kebijakan episode Merdeka Belajar itu sudah disiapkan semua perangkat-perangkat terkait. Nah, kemudian ini untuk menunjukkan pemerataan kualitas. Yang menarik ini alokasi anggaran untuk BOS, untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ini belum pernah ada di Indonesia seperti ini. Jadi BOS itu tidak hanya di anak usia dini, tapi juga di yang lain sekolah. Itu Mas Menteri tidak memberikan seragam, Bapak Ibu, tapi melihat kepada kemahalan, ya tingkat kemahalan daerah. Jadi itu berbeda sekali. Kalau dulu kan
dari Sabang sampai Merauke sama semua besarannya. Padahal permasalahannya biaya hidupnya lebih besar, berbeda satu dengan lain. Dan ini semua Bapak Ibu lihat, ini kalau dulu sebelumnya itu 600.000, sekarang ada rentangnya Ibu sampai 1.200.000 Bapak Ibu. Ya, ini yang menurut saya juga akan mendukung yang namanya keberlangsungan kesinambungan belajar. Anak dari PAUD sudah, kemudian SD, SMP, SMA. Jadi memang kita ada juga yang berpendapat kan apa bisa dalam 5 tahun kepemimpinan Mas Menteri, dan ini juga yang memang mungkin Ibu Bapak yang bergerak di dunia penelitian bisa melakukan penelitian ya, untuk juga memberikan masukan dari orang Indonesia di luar negeri. Itu penting sih menurut saya. Ini Bapak Ibu angka-angkanya ya, yang di Anambas misalnya berbeda sekarang ya, jadi penambahan itu terasa, dan ini bukannya karena ada hal lain, tapi karena memang kemahalannya. Kalimantan Timur juga berubah ya Bapak Ibu, dan mereka juga senang sekali ya diperhatikan karena keberpihakan. Nah kemudian penggunaannya juga lebih fleksibel Ibu Bapak, dan ini kemudian dalam pengelolaan keuangan daerah juga dibuat, ini ada integrasi Prof. Najib dan Bapak Ibu sekalian. Nah yang terakhir ini ya, boleh lanjut ya Bu ya. Jadi yang terakhir ini tentang rapor pendidikan Indonesia. Halo. Ya, lanjut Pak, lanjut. Ya, tentang rapor pendidikan Indonesia, Bapak Ibu. Ini sebenarnya yang tadi itu dulu kan ada UN ya Bapak Ibu ya, ujian nasional. Lalu kemudian Mas Menteri kan menghentikan ujian nasional menjadi asesmen nasional. Dan kemudian itu hasilnya disampaikan dalam bentuk rapor pendidikan Indonesia. Ya, nah menariknya itu asesmen nasional ini bentuk evaluasi Ibu Bapak ya. Ada 3 yang tiga domain ya. Yang pertama numerasi, literasi, karakter. Yang kedua terkait dengan iklim sekolah. Dan ketiga itu adalah lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Ini dilakukan bukan bentuknya ini dilakukan bukan survei Bapak, tapi sensus. Dan ini baru pertama kali ada di Indonesia ya, asesmen nasional ini. Jadi dengan data seperti ini akan memudahkan dalam perencanaan yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Dan ini datanya nanti pada akhirnya akan bisa diperoleh oleh masing-masing satuan pendidikan, dan itu adalah menjadi dasar untuk bagaimana dia mengembangkan proses ke depan. Jadi ini dilakukan pada 259.000, hampir 260.000 satuan pendidikan, diikuti oleh 3,1 juta pendidik dan 6,5 juta peserta didik. Jadi yang mengisi itu asesmen nasional adalah pendidik dan juga peserta didik. Nah ini yang membedakan Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan ya, mengukur kompetensi dasar, literasi dan numerasi, lalu mengukur karakter Bapak Ibu, lalu pelaksanaan penggunaan teknologi dan cakupan jenjang pendidikannya, dan kemudian prinsip perubahan itu tetap berorientasi kepada mutu. Ketika bicara pemerataan kualitas itu juga masuk kepada orientasi mutu. Dan yang menarik adalah terintegrasi secara sistem dan pengumpulan informasi. Kenapa Ibu Bapak? Mungkin kalau Ibu Bapak karena lama di luar gitu ya. Jadi kalau diperhatikan itu sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali itu aplikasi. Ya, aplikasinya banyak sekali. Nah, sekarang Mas Menteri ini ingin menyatukan semua, dan ini salah satu dalam bentuk rapor pendidikan. Jadi ketika orang melihat data, dulu ada datanya itu namanya disebut di Pusat Data Statistik Pendidikan, Bapak Ibu, itu di Balitbang. Nanti kalau bicara TK-nya ada namanya Pusdatin, ya. Terus ada lagi di guru. Kalau guru, Direktorat Jenderal Guru. Nanti kalau sekolah ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Nah, ini semua dalam waktu yang relatif baru 2 tahun lebih ya, itu Mas Menteri dia sudah mencoba mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi secara administrasi beban-beban di sekolah. AN ini terdiri dari 3 aspek penilaian ya, asesmen kompetensi ini. Ini ada literasi, numerasi, karakter dan lingkungan pembelajaran. Nah ini kan kompetensi
literasi dan numerasi, kalau Bapak Ibu tahu dari PISA, dari TIMSS, Indonesia itu ya begitulah, beradanya di peringkat-peringkat yang paling bawah. Kalau saya kadang-kadang mengatakan alhamdulillah tidak paling bawah gitu. Masih ada yang bisa dilihat ke bawahnya, ada 2 atau 3 negara itu. Tapi inilah yang menjadi perhatian fokus dari Mas Menteri dan jajaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Lalu survei karakter, ini terkait dengan profil Maaf pajak. Pak Hendarman, saya potong Ya. sedikit. Boleh 1 menit lagi Bapak? Boleh Bu, boleh. Terima Udah kasih hampir banyak. selesai Bu. Iya. Thank you. Lalu survei terhadap sikap, nilai, dan kebiasaan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu survei lingkungan belajar ya, karena ini menyangkut kepada yang kami sebutnya di Kementerian 3 dosa besar pendidikan. Intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Apabila tambah narkoba sebenarnya, apabila ketiga ini tambah narkoba itu terjadi di sekolah, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan mutu yang baik di sekolah kita kalau itu terjadi? Dan ini semua dirangkum dalam asesmen nasional ini. Ini hasilnya Bapak Ibu ya, saya nggak baca secara ini. Jadi masih banyak yang kita harus lakukan. Ya, kesulitan kalau dia gagal ya di dalam literasi dan numerasi, ini pastinya dia akan susah untuk melanjutkan belajar ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama yang juga sekarang mengajar di luar negeri, itu luar biasa pasti dulu ya. Nah, kalau ini kita tidak atasi segera, maka Indonesia akan semakin ke belakang. Daya saing rendah, lalu kemudian kesenjangan ini masih berlangsung, ya, dan ini sekaligus menjadi tantangan kita ke depan. Ya, mungkin ini selalu Mas Menteri katakan, mari kita bergotong royong, ya, tidak saling mengkritik, tapi kita memberikan masukan, dan paling tidak kementerian sudah berbuat. Lalu ini ada perlu intervensi khusus, ya. Ini yang memang kita cukup banyak ya masalah-masalahnya. Ini yang merah-merah ini yang harus diintervensi. Lalu survei karakter Ibu Bapak, saya cepat aja. Ternyata kebinekaan global itu ternyata belum ya. Itu masih rendah di Indonesia. Sebenarnya kalau beriman bertakwa ini dari hasil asesmen nasional ini paling menonjol Ibu Bapak, dan kreativitas. Sekarang tinggal bagaimana orang Indonesia itu dengan kreativitas dan dia beriman, paling tidak dia bisa integritas yang tinggi, itu bisa lebih baik ke depan. Lalu ini menarik, kalau seorang itu kemampuan literasi dan numerasinya tinggi, berarti dia itu karakter itu tergantung dari literasi dan numerasi. Ini dari hasil asesmen nasional. Lalu kemudian yang terakhir, lingkungan belajar. Ya, ini yang menjadi tantangan Bapak Ibu sekalian, ya, dalam manajemen kelas, kemudian soal-soal perundungan dan sebagainya ya. Ini yang menjadi tantangan kita semua, bagaimana mengatasi, dan itu sebabnya di Indonesia sekarang di Kementerian ada kebijakan prioritas untuk 3 isu besar itu, termasuk kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia yang luar biasa. Itu Permendikbud nomor 30 tahun 2021, dan itu heboh sekali. Ya, dan mudah-mudahan si pelakunya itu segera terungkap lah gitu, daripada jadi korban terus mahasiswanya. Bukan hanya mahasiswa sebenarnya, tapi juga di antara dosen juga bisa. Itu hubungan antar relasi kuasa. Itu dulu Bu yang saya sampaikan. Ini data-datanya ya. Yang ini sebenarnya semua akan menjadi tantangan kita nih Bu. Dari luar, ibu-ibu di luar mengadakan penelitian nanti bisa kasih masukan bagaimana seharusnya menghadapi perundungan dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Hendarman. Jadi sebenarnya saya sangat enggan untuk menstopkan ya, menstopkan karena informasi yang disampaikan itu luar biasa. Saya sendiri banyak sekali belajar dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini. Ada yang bertanya Bapak, kalau boleh slide-nya bisa di-share, karena ini sangat penting ya, bisa menjadi kerangka pikir kita. Bisa, kalau slide ini bisa dimanfaatkan, digunakan sebagai bahan perenungan dan acuan, ini akan luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilahkan Bu Wanti Wijaya. Oke. Silahkan, thank you. Terima kasih. Oke, sebentar ya, saya coba slideshow dulu. I can do it.
Baik, sambil. Terima kasih, Bu Siti. Sudah terlihat slide-nya? Yeah, Okay. that's good. Is it big enough? It's very good. Thank you. Okay, thank you. Senang sekali bisa dapat diberi kesempatan untuk berdiskusi dan bertatap muka dengan teman-teman semua. Saya kangen bisa bertemu langsung dan feel very fortunate because I'm back in Indonesia for the first time after 3 years. Really had a great time in Semarang with colleagues in Semarang. Saya sangat berterima kasih. Ya, jadi membawa banyak kenangan baik kembali ke tanah air. Saya kira tema yang diangkat untuk diskusi kita hari ini itu sangat penting sekali, dan tadi Pak Hendarman sudah banyak poin-poin penting yang sudah dibahas secara mendetail begitu ya. Saya hanya ingin mencakup beberapa, saya tidak punya banyak slides, jadi saya ingin mencoba juga berbagi pengalaman dari background saya. Jadi kebetulan saya bidangnya pendidikan matematika, jadi ada beberapa penelitian saya yang juga saya nanti ingin sharekan, juga pengalaman di Deakin University. Jadi kalau kita lihat faktor kunci, tadi sudah banyak dibahas dari segi kebijakan ya, faktor kunci untuk kualitas pembelajaran atau quality education, tadi sudah banyak sekali secara mendetail Pak Hendarman menyinggung policy dan education system, itu bagaimana policy yang jangka panjang, secara jangka panjang itu memang memperhatikan kebutuhan peserta didik dan juga tenaga didik ya dari berbagai jenjang, tetapi juga dengan variasi, terutama di Indonesia konteksnya kan sangat bervariasi. Di Australia juga saya kira sangat bervariasi, tetapi mungkin kalau kita bandingkan dari segi disparity, tadi Pak Najib menyatakan bahwa there are too many higher education institutions in Indonesia. There's a gap, persistent gaps in terms of quality issues. Jadi saya kira itu di systemic level ya, sudah urusannya birokrat dan pembuat kebijakan di level yang paling tinggi, bagaimana itu memperhatikan bahwa kualitas pendidikan itu bisa terjaga dan terbina secara berkesinambungan tadi. Akses tadi sudah disinggung juga oleh Pak Hendarman dari policy di kementerian bahwa quality education have to start from the beginning. Jadi saya sangat setuju bahwa investment in early childhood education itu dari research itu sudah ditunjukkan bahwa kalau pendidikan usia dininya itu kuat atau berkualitas, kontribusi di akhir dari kehidupan sosial negaranya itu sangat tinggi begitu, sehingga banyak negara-negara maju yang sangat fokus pada quality early childhood education itu sangat penting gitu ya. Jadi tidak hanya di higher education, tapi we have to start early. Untuk pendidik sendiri, tenaga guru, kebetulan banyak peserta di sini yang tentunya bidangnya concernnya ke pendidikan ya, either di higher education or vocational education or maybe in schools. I think ongoing professional learning is critical. Jadi support untuk teachers dan juga lecturers ya, academic staff untuk bisa terlibat secara konsisten dalam professional development. Salah satu sebetulnya inspirasi saya kenapa terjun di bidang pendidikan, saya terinspirasi guru saya waktu di SMA. Jadi saya kira kalau menjadi guru itu insentifnya seperti yang tadi di-sharekan Bu Maisuri ya, kita diberi kesempatan untuk selalu belajar dari peserta didik, dari murid, dan juga dituntut, memang ada tuntutan, sehingga itu ongoing professional learning is part of our life gitu. Quality assurance tadi disinggung masalah mungkin akreditasi. Di Australia juga di teacher education institution, all the courses have to go through accreditation. Jadi sama sistemnya sebetulnya di Indonesia. Jadi itu untuk menjamin kualitas, bahwa ada banyak governing bodies ya yang menjaga bahwa kualitas di higher education itu memang menjamin mutu pembelajaran yang diberikan sehingga calon guru yang dihasilkan itu berkualitas sehingga murid mendapat kualitas pendidikan yang baik begitu. Tadi disinggung juga pentingnya community engagement ya, dan I think capital, like human capital, social capital, dari investment dari family, engagement dari family, support dari family. Kalau family itu
kalau keluarga kita itu sangat menghargai education, meskipun mungkin latar belakang ekonominya tidak kuat, anak akan diberi kebebasan untuk bisa mengejar mimpinya begitu, dan diberi perhatian, diberi ruang itu. Jadi saya kira itu faktor-faktor. This is not an exhaustive list. So I think some of the key factors to quality education that we are all aware of. Tadi saya sedikit bicara tentang ini ya, quality assurance. Di Australia itu juga ada reformasi, Bapak Ibu. Misalnya ini yang terakhir itu Teacher Education Ministerial Advisory Group di tahun 2014 itu ada mengeluarkan kebijakan yang dikatakan Action Now Classroom Ready Teachers. Jadi untuk semua lembaga yang menghasilkan calon tenaga guru, seperti Deakin University salah satu, kita punya School of Education yang kontribusinya untuk produksi tenaga guru itu paling besar di Victoria kita, dan itu kebijakan yang terakhir. Misalnya contohnya adalah calon guru di sekolah calon guru sekolah dasar itu sekarang harus memiliki spesialisasi. Jadi waktu mereka, meskipun mereka itu waktu lulus sebagai guru sekolah dasar itu mereka generalist teachers, jadi mengajar semua mata pelajaran. Tetapi pada saat training di university, they have to pick a specializations. Ada priority area dari key priority areas dari government, misalnya literacy, numeracy, science, itu dan languages. Ada 4 key priority areas yang ditekankan dari pemerintah. Misalnya saja di tempat kami kebetulan spesialisasi di calon pendidik guru di sekolah dasar itu ditambah juga untuk spesialisasi di health and physical education, karena memang minat dari calon guru kami banyak yang ke sana begitu. Dan ini beberapa yang Bapak Ibu bisa lihat di slide ini adalah governing bodies yang memberikan semacam stempel kalau misalnya ingin menjadi guru sesudah lulus di S1 di pendidikan guru, misalnya di Swinburne atau di Melbourne Uni atau di Deakin atau di Monash, kemudian untuk menjadi guru mereka harus registrasi, dan kalau tinggalnya di Victoria, institutnya itu Victorian Institute of Teaching. Untuk kalau di Canberra beda lagi misalnya. Untuk di level university, EXCEL itu the governing body. Jadi kalau kita submit accreditation, we have to get approval of all of our courses every 5 years through EXCEL. Lalu kami juga punya program misalnya elective courses atau elective sequence, di mana siswa bisa memilih International Baccalaureate. Jadi kalau mereka mau mengambil IB, sekolah-sekolah IB kan ada di banyak negara ya, Bapak Ibu mungkin kenal. Nah, calon guru juga bisa mengambil program itu sehingga mereka sesudah lulus bisa registrasi untuk itu. Yang early childhood tadi, misalnya ini governing body-nya untuk di early childhood yang ASIQA, Australian Children's Education and Care Quality Authority. Jadi itu contoh-contoh bagaimana kualitas pendidikan itu bisa dijaga lewat beberapa proses ini ya, proses yang rutin dilakukan, jadi check and balances-nya. Nah, di sini ada juga program, karena kaitannya topiknya ini juga untuk disadvantage ya, artinya memperhatikan quality and inequality, bagaimana kita juga memperhatikan kebutuhan dari peserta didik yang belajar di sekolah-sekolah atau di daerah-daerah yang terpencil dengan resources yang terbatas gitu ya. Di Australia juga sama, ada program itu yang namanya sebelumnya ini The National Exceptional Teaching for Disadvantaged Schools, atau disingkat NETDS programs, yang sebetulnya dimunculkan atau digawangi oleh Queensland University of Technology, jadi di Queensland. Tetapi Deakin menjadi salah satu institusi yang terlibat waktu itu. Di tempat kami itu programnya untuk Bachelor of Education Primary, jadi calon guru sekolah dasar, juga untuk siswa-siswa mahasiswa yang talented, jadi yang high performing pre-service teachers dari Bachelor of Education Primary, tapi juga dari Master of Teaching. Mereka diseleksi harus melewat proses seleksi. Minta tolong di mute. Mohon yang ini tolong di mute.
ya moderator mungkin bisa dibantu. Jadi berusaha ya. Bisa di-mute dari moderator saya kira. Kalau Bapak Ibu tertarik, mungkin karena waktu saya tidak tahu apakah cukup waktunya untuk menampilkan videonya, tapi ini ada video testimonial yang bisa dilihat di YouTube terkait dengan program ini. Saya kira tidak perlu ditampilkan ya Bu Siti ya, karena keterbatasan waktu barangkali. Kalau masih ada waktu sisa, ada waktu 5 menit buat Bu Wanti. Oh, masih ada 5 menit ya. Nanti kalau masih ada waktu saja saya tampilkan videonya. Sementara saya lewati dulu supaya tidak. Atau ditampilkan di awal saja ya. Mungkin boleh dilanjutkan Bu Wanti. Oh, dilanjutkan. Iya. Karena waktunya ya. Oke, baik. Jadi beberapa program lain misalnya yang saya cukup aware di Deakin University itu misalnya kita juga punya program disebut rural placement ya. Jadi waktu mereka praktikum itu mereka pergi ke daerah yang tidak di kota begitu placementnya atau praktikumnya. Jadi mereka pergi ke Vanuatu misalnya atau ke Northern Territory atau kalaupun ke Kanada mungkin mengajar First Nation students gitu ya. Jadi ini beberapa program yang menunjukkan keperhatian dan concern kita pada social justice issue dan quality education for all, tidak hanya untuk orang-orang yang mampu begitu ya. Bagaimana di Indonesia? Saya paham bahwa tadi Pak Hendarman juga sudah menyinggung program yang lebih baru, tapi saya yang cukup tahu sedikit ceritanya adalah program Indonesia Mengajar sangat inspiratif sekali. Saya kira bahwa ini juga mencoba mengundang talenta-talenta di Indonesia yang punya profesi yang sebenarnya sudah cukup mapan gitu ya untuk bisa berkontribusi dan terlibat dalam pendidikan dan mengajar di daerah-daerah yang terpencil dan berinteraksi dengan siswa-siswa, dan it's a life-changing experience I think. Jadi tidak hanya siswanya yang kemudian mendapatkan banyak dari proses tersebut saya kira, tapi juga orang yang terlibat, guru-guru yang mengajar dan terlibat dalam Indonesia Mengajar tadi. Saya kira banyak inspirasi yang bisa kita bersama-sama belajar. Nah ini tadi Pak Hendarman dari Bappenas, pernah di Bappenas, jadi akan lebih banyak tahu tentang ini ya, penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan ini. Kebetulan saya just from Monday till Wednesday I was in Semarang and work with colleagues at the University Negeri Semarang, dan ini ada cerita yang sangat inspiratif terkait dengan the power of education ya, dan access to education, pentingnya akses, memberikan akses pendidikan untuk siswa-siswa yang kurang mampu begitu ya, dan itu sangat menjadi turning point for many people. Jadi saya kira kalau kita bisa memperhatikan itu dan memberikan akses yang lebih banyak, kesempatan yang lebih banyak, saya kira Indonesia akan sangat baik sekali ya, masa depannya cerah gitu. Ini quote dari Pak Mutakin tadi yang melakukan penelitian itu. Sangat kompleks sebetulnya kalau kita lihat ya bagaimana faktor-faktor tadi, yang berbagai faktor tadi, misalnya human capital, social capital, ekonomi, kemudian juga policy, pembuat kebijakan, tapi juga family ya, community. Itu semua berperan dan bekerja bersama untuk bisa mengatasi atau mengadres inequality in access to quality education in Indonesia. Jadi perlu kerjasama kuat begitu ya, tidak hanya satu pihak. Jadi kalaupun tidak langsung berhasil atau butuh proses yang panjang, tidak bisa menyalahkan satu saja gitu ya, ada banyak faktor yang bekerja bersama. Tetapi saya kira itu menekankan pentingnya kerjasama. Tadi di awal Bu Siti sedikit cerita tentang keterlibatan saya dengan PMRI. Jadi saya sangat 1 menit lagi ya Mbak Wanti, maaf. Ya, okay. Jadi that really shaped my whole experience, bahwa saya yakin dan percaya meskipun sekolah-sekolah itu resources-nya terbatas, gurunya mungkin pendidikannya juga tidak terlalu tinggi, tetapi dengan inovasi mereka sangat terbuka terhadap inovasi. Jadi ini hanya sedikit memberikan gambaran apa yang sudah terjadi. Saya kira teaching ada banyak faktor yang sudah tadi saya sebutkan. Pentingnya akses untuk semua. Kita
kita tidak punya waktu untuk melihat ini, tetapi yang ingin saya kembalikan adalah tadi pentingnya menekankan memberi kesempatan pada siswa di sekolah dari berbagai jenjang untuk bisa mengembangkan kemampuan bernalar dan berkomunikasi tadi. Saya berhenti di sini, thank you, terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke Siti. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak Bu Wanti, dan karena waktu saya langsung persilahkan Prof. Badri Munir Sukoco. Dan teman-teman bagi yang mau bertanya boleh menuliskan pertanyaannya ya, karena waktu kita agak terbatas dengan 3 pembicara dalam waktu ini, memang agak mepet. Silahkan Prof. Badri. Thank you. Terima kasih Ibu Siti Petahudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan selamat malam untuk yang ada di Australia. Yang saya hormati Bapak Atase, Prof. Najib, dan tentunya Pak Hendarman, Bu Wanti, Pak Salut, dan semua yang hadir dalam acara ini. Izinkan saya sharing terkait dengan beberapa hal yang mungkin agak lebih strategis, yang sesuai dengan bidang saya. Gitu. Bagaimana sih kita itu bisa berkontribusi menyiapkan SDM untuk Indonesia maju di tahun 2045. Kita tahu banyak data yang menyatakan bahwa Indonesia ini sangat menjanjikan, Indonesia emas, bonus demografi, dan lain-lain. Insya Allah Indonesia akan menjadi ekonomi yang terbesar nomor 4 dunia di tahun 2050, karena memang kita negara muda. Gitu. Dan kalau melihat dari data sensus tahun 2020, 65% penduduk Indonesia itu sudah di bawah 40 tahun saat ini. Nah, ini sebenarnya peluang maupun tantangan bagi Indonesia bagaimana mengarahkan generasi muda ini pada bidang-bidang ilmu yang memang nantinya akan dibutuhkan untuk membuat Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045. Ini adalah pidato pelantikannya Bapak Presiden. Gitu. Beliau berharap Kabinet Indonesia Maju ini bisa mengantarkan Indonesia keluar dari middle income trap. Kemudian ada beberapa program strategis, ada 5. Yang pertama membangun SDM. Yang kelima ini ngomongin tentang transformasi ekonomi. Ngomongin tentang ekonomi yang bernilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Nah, kalau ngomong tentang ekonomi yang bernilai tambah tinggi, menurut Profesor Ricardo Hausmann dari Harvard, itu tergantung dari bagaimana sebuah negara itu bisa menyajikan atau mengekspor barang-barang yang memiliki kompleksitas tinggi. Gitu. Kalau kita melihat posisi kita dari tahun 2000 sampai tahun sekarang, gitu, 2019 data yang terbaru, itu nggak pernah berubah ya, sekitar 59, 60, 59, 60. Bagaimana dengan Cina ini yang bisa menjadi benchmark buat kita? Tahun 2000 nomor 39, tahun 2019 16. Sebenarnya kalau melihat hitung-hitungan saya secara sederhana aja, insya Allah Cina itu tahun 2021 itu sudah mencapai angka 14. Gitu. Yang nomor 1 dari tahun 2000 sampai sekarang ini adalah Jepang. Nah, ini adalah kondisi ekspor maupun impor yang ada di Indonesia. Impornya lebih banyak di servis dan hal-hal yang terkait dengan barang yang bernilai tambah tinggi, sedangkan yang kita ekspor itu barang-barang yang bernilai tambah rendah. Ini yang jadi problem gitu. Kemudian ini juga yang menjadi tantangan buat kita gitu, bahwa GDP per kapita kita itu sama tahun 2000-an itu, tahun 2000 itu sama-sama $1.000. Tapi begitu tahun 2021 Cina itu sudah 10.900, Indonesia masih 4.000. Nah, ini jadi problem juga gitu. Hanya dalam waktu 20 tahun Cina bisa berkembang 2,5 kali lipat, sedangkan kita masih di level 4.000-an. Nah, apa yang harus kita lakukan ini? Bagaimana transformasi ekonomi Indonesia? Gitu. Kemudian juga apa yang harus kita siapkan dengan SDM kita? Gitu. Pertanyaan khususnya tentu sektor apa yang perlu menjadi lokomotif ekonomi dan industri apa, jasa apa yang bisa tumbuh di atas 15%, dan regional mana yang bisa tumbuh di atas 15% yang nantinya akan menunjang Indonesia maju. Nah, kalau kita melihat juga definisi transformasi ekonomi ini secara struktural, itu kalau kita melihat juga di data dari yang saya olah untuk buku saya yang terbaru, ngomongin tentang kita harus berpindah dari sektor jasa, dari sektor
agriculture ke sektor jasa. Kita lihat di sini Indonesia memiliki sektor jasanya itu masih 43%. Padahal rata-rata Indonesia negara maju itu hampir 69%. Sehingga sektor jasa ini yang perlu diangkat. Untuk agriculture tetap sekitar 16-17% untuk negara maju. Sedangkan yang industri itu tidak begitu banyak berubah sebenarnya. Tapi industri apa yang akan disasar itu juga menjadi perhatian buat kita. Terus terkait dengan ini, kita perlu belajar dari Cina tadi. Yang saya sampaikan bahwa dalam memberikan arah pendidikan, mereka ada komprehensivitas dengan kira-kira industri apa yang akan disasar untuk membuat mereka melakukan transformasi ekonomi. Di tahun 2015, pemerintah Cina mengeluarkan Made in China 2025. Ada 10 target sektor yang disasar. Salah satunya adalah energy saving and new energy vehicles. Kemudian kalau kita lihat juga publikasi-publikasi ilmiah yang ada di perguruan tinggi itu disasar untuk 10 industri yang dijadikan target oleh pemerintah Cina ini. Contoh misalnya yang paling banyak publikasinya itu adalah algoritma, artificial intelligence, kemudian ada secondary batteries, ada fotokatalis, solar cell dan lain-lain. Publikasi secara umum untuk 5 topik paling utama dari Cina ini memiliki kontribusi 4 kali lipat dibandingkan yang dihasilkan oleh teman-teman di United States. Ini menunjukkan bahwa keseriusan China dengan menetapkan 10 industri strategis tadi juga align dengan apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Jika Anda menerima pendanaan riset dari pemerintah, maka bidang inilah yang harus Anda teliti. Hasilnya apa? Paten-patennya jelas cukup banyak Cina yang beririsan dengan miliknya Amerika. Gitu. Ketika beririsan, gitu, kenapa kok beririsan? Karena memang sektor-sektor inilah yang sebenarnya memiliki nilai tambah tinggi sehingga menjadi sumber konflik antara Amerika dengan dengan China. Nah, secara sekilas yang saya sampaikan di sini adalah data dari McKinsey itu menunjukkan bahwa untuk electric vehicle, meskipun market share di seluruh dunia itu hanya 5% dari Cina, 60-75% ini suppliernya berasal dari Cina. Meskipun hanya 5% seluruh dunia. Bagaimana dengan solar panel? Solar panel mungkin hanya 50% suppliernya, market share-nya di dunia ini dikuasai oleh perusahaan dari Cina, tapi 70-85% berasal dari Cina suppliernya. Nah, hal inilah yang menjadikan perkembangan. Kalau Bu Siti tadi mengatakan bagaimana kita ngomong tentang pendidikan yang bisa merata kualitasnya dan lain-lain, kita bisa melihat kondisi Cina tahun 95, khususnya yang terkait dengan ekonomi ya, itu semuanya masih hijau muda gitu. Kemudian menjadi tua, lower middle income. Tahun 2005 ada beberapa yang sudah merah, dan yang terakhir ini kita bisa melihat tahun 2015 sudah banyak yang merah. Saya yakin di tahun 2021 ini sudah banyak yang high income. Karena kebijakan tadi antara paten, kemudian transformasi ekonomi yang dilakukan per provinsi yang ada di Cina itu cukup berhasil. Kemudian juga yang menarik adalah awal tahun 2021 kemarin Presiden Xi Jinping itu mengeluarkan Vision for China 2035. Mereka mengatakan bahwa Cina akan menjadi leading untuk beberapa core technologies. Nah, kita bisa melihat ini adalah targetnya Cina tahun 2035 akan punya GDP 2 kali lipat dari US. Terus ekonomi baru itu akan merepresentasikan 50% dari output ekonomi yang ada sekarang. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina? Mulai tahun 2021 kemarin, mereka meminta 12 perguruan tinggi topnya itu untuk menantang MIT dan Stanford khusus yang Science and Technology Research, dan mereka juga meminta 12 perguruan tinggi itu membuat Schools of Future Technology. Mereka meminta mereka membuat sekolah yang multidisiplin. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Endarman dari Kemendikbudristek terkait dengan bidang-bidang ilmu tadi, yang selama ini mungkin linier, sekarang dengan kebijakan MBKM dibuat yang multidisiplin tanpa ada batasan bidang ilmu yang setegas yang dulu. Itu adalah
bagian dari tren pendidikan ke depan untuk menyiapkan bangsa kita, baik anak SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, untuk menghadapi masa depan yang memang memiliki multidimensi dengan kompleksitas permasalahan yang multidimensi, tentu membutuhkan solusi yang multidisiplin. South China itu fokus pada artificial intelligence sama data science dan big data, sedangkan Pehang itu fokus pada future aerospace technology dan seterusnya. Ini adalah yang dilakukan oleh Cina. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia seperti ini, kondisi dari GDP per kapitanya. Kalau ngomong pemerataan pendidikan, tentu kita bisa melihat gitu. Untuk daerah yang memiliki GDP per kapita yang hampir sama dengan level negara maju itu hanya Jakarta 12.400. Kalimantan Timur 9.000, terus Kepulauan Riau dan Papua kurang lebih sekitar 5.000 atau 4.000. Daerah Jawa itu yang paling gede itu hanya Jakarta, sisanya itu di bawah 3.000 semua. Saya yakin itu juga akan merefleksikan bagaimana kualitas pendidikan di masing-masing daerah, termasuk kualitas dari SDM yang ada di sana. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita, apalagi ini juga sudah terrepresentasikan di Global Competitiveness Index untuk dari World Economic Forum. Nah, Bapak Ibu, yang ini saya sampaikan di sini adalah kalau kita melihat dari statistik pendidikan tinggi ini, postur dari pendidikan Indonesia itu seperti ini. Prodi yang paling favorit itu prodi pendidikan. Kemudian ada bidang teknik, ada sosial, dan lain-lain. Tapi kalau kita melihat dari sisi mahasiswa yang terdaftar, ini yang bidang manajemen sama bidang pendidikan guru ini cukup banyak. Sedangkan bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Medicine, yang selama ini digalakkan oleh Jepang atau oleh Cina, gitu, oleh Australia juga, gitu, itu cenderung kita itu tidak sebagus bidang-bidang sosial tadi. Begitu juga untuk bidang untuk level magister maupun doktor. Hal ini yang nantinya tentu akan menentukan bagaimana Indonesia ini ke depan akan bisa memberikan nilai tambah. Kalau misalnya semua bidang ilmu atau lulusannya yang saat ini ada, itu cenderung memiliki bidang-bidang ilmu yang mungkin nanti memberikan nilai tambahnya tidak sebesar kalau misalnya di bidang STEM atau yang multidisiplin tapi yang terkait dengan STEM. Terus, apa yang harus dilakukan Indonesia dalam orkestrasi sumber dayanya menuju Indonesia maju? Tentu yang di awal kita perlu memberikan rekomendasi. Saya yakin IARNA yang ada di Australia, Pak Atase, Prof. Najib, dan teman-teman yang ada di IRNA mungkin bisa memberikan ilustrasi atau memberikan rekomendasi kepada Bapak Endarman maupun Pak Menteri, tentunya kajian-kajian kira-kira bidang ilmu apa sih yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi ini. Jangan sampai kita itu menghabiskan energi cukup banyak hanya untuk menghasilkan lulusan yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan untuk Indonesia maju di tahun 2045. Ini ada framework yang sebenarnya cukup relevan, orkestrasi sumber daya bangsa ini. Bagaimana pemuda ini bisa diolah oleh pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Kita perlu menetapkan bidang-bidang ilmu apa yang perlu disediakan oleh perguruan tinggi agar nantinya begitu lulus mereka akan memiliki kontribusi yang optimal untuk Indonesia maju di tahun 2045. Ini juga relevan juga dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Clayton Christensen di bukunya The Prosperity Paradox, bahwa memberikan bantuan pada negara itu dalam bentuk cash itu tidak akan optimal dalam mengangkat kesejahteraan sebuah bangsa. Yang paling penting itu untuk meningkatkan prosperity itu adalah memberikan kemampuan bangsa tersebut untuk melakukan inovasi yang bisa serving the market. Nah, itu yang dilakukan oleh banyak negara yang tadi sudah saya ceritakan, khususnya yang Cina, mereka mampu melakukan market creating innovation. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, Indonesia perlu menetapkan industri-industri strategis apa sih yang bisa disasar gitu. Misalnya industri otomotif atau white goods, telekomunikasi, medical equipment atau blue economy atau green energy itu bisa dijadikan sasaran sebagaimana yang dilakukan oleh Cina dengan 10 industrinya tadi.
Atau yang kedua, sensing jasa strategis. Kita tahu bahwa ekspor terbesar Australia saat ini itu adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Ketika ore sama batu bara berhenti dengan Cina, udah pendidikan tinggi yang terbesar. Nah, ini juga menjadi pasar yang besar juga bagi Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia saat ini 8,9 juta penduduk Indonesia sedang mengikuti pendidikan tinggi, baik yang D3, S1, S2, S3. Nah, kalau misalnya 1% aja itu menjadi sasarannya Australia, tentu ini menjadi pasar yang potensial, bila mana perguruan tinggi Indonesia punya kapabilitas yang setara dengan perguruan tinggi yang ada di Australia, memiliki ranking yang bagus, kualitas riset yang bagus, dan seterusnya. Kesehatan, medical tourism, tropical disease, pariwisata, punya multiplier efek besar, olahraga juga. Kita hanya menjadi tifosi dari klub-klub luar negeri yang nggak pernah punya prestasi yang sendiri dengan liga yang memang profesional. Dan yang terakhir, industri kreatif. Selanjutnya, untuk agriculture jangan ditinggalkan. Gitu. Ada beberapa yang bisa kita sasar, sayuran dan buah organik, hewan ternak organik, herbal medicine, seafood, freshwater fish, maupun industri-industri ikutan yang modern. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, hubungannya dengan topik yang disampaikan oleh Bu Siti Patahudin ini, untuk membuat ekonomi Indonesia ini setara ya. Tadi kan saya sampaikan ya, bahwa GDP per kapita masing-masing daerah ini diversitasnya terlalu tinggi. Pemerataan pendidikannya juga tinggi. Menurut Kenli, kalau ingin menjadi negara maju, ada 2 syarat yang harus dilakukan oleh sebuah negara. Yang pertama, meningkatkan kapabilitas berinovasi dan tentunya kualitas dari tertiary education, pendidikan tinggi. Kalau tertiary education-nya tidak naik, ya tentu agak susah untuk menjadi negara maju. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah transformasi ekonomi struktural dari agriculture ke industri dan service base plus regional ini perlu dilakukan dengan roadmap yang jelas. Dan saya yakin para akademisi yang khususnya para ilmuwan yang ada di Australia itu pasti mempunyai perspektif yang berbeda dan sangat bermanfaat untuk Indonesia. Kira-kira roadmap-nya seperti apa ini? Yang kedua adalah industri strategis ini perlu dilakukan. Karena saya rasa kompleksitas ekonominya Indonesia ini nggak pernah berubah sejak tahun 2000. Nah, kalau misalnya nggak pernah berubah, kira-kira industri strategis apa yang bisa disasar agar Indonesia ini bisa melakukan transformasi ekonomi yang bagus. Dan inovasi berbasis teknologi dan pengetahuan penting untuk melakukan transformasi ekonomi. Tadi saya sampaikan kapabilitas berinovasi dan perguruan tinggi ini menjadi kunci untuk menjadi negara maju. Dan yang terakhir, pendidikan tinggi dengan program studi yang berorientasi masa depan. Sebagian besar, tadi saya ilustrasikan pendidikan, itu punya jumlah program studi yang paling banyak. Juga punya mahasiswa yang paling banyak. Apakah mungkin kita dengan pemuda-pemudi ya, dengan program studi yang orientasinya masa lalu, itu akan bisa menunjang Indonesia menjadi negara maju di masa depan. Itu juga perlu mendapatkan suntikan kajian-kajian ilmiah dari teman-teman di Australia, dan tentu saya dengan senang hati berkolaborasi untuk melakukan itu. Ini ada beberapa referensi opini-opini yang saya tulis terkait dengan kegelisahan saya, bagaimana sih Indonesia maju 2045 jangan hanya menjadi slogan-slogan, flyer-flyer para tokoh politik untuk memenuhi hasrat di tahun 2024, tapi kita menyediakan ini loh roadmap-nya, biar para tokoh politik itu mulai melek bahwa tidak hanya profil atau figur atau partai politik yang dikedepankan, tapi program kerja apa yang membuat Anda itu bisa mengantarkan kita menjadi Indonesia maju di tahun 2045. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Badri Munir, luar biasa ya. Saya merasa sangat beruntung sekali. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang sama. Saya perlu sampaikan bahwa sebenarnya kita menjadwalkan seminar ini hanya 1,5 jam, dan saya mohon maaf, saking menariknya materi tadi, saya sangat enggan untuk men-stopkan para presenter. Luar biasa, beliau-beliau saling melengkapi. Saya segera aja membuka babak pertanyaan. Ya, bila mana ada pertanyaan. Silahkan.
Sambil menunggu pertanyaan, saya hanya akan melakukan highlight bahwa ketiga presentasi kita tadi saling melengkapi. Kita mendapatkan gambaran kebijakan ataupun teori yang sangat ideal, yang sangat powerful bila mana dijalankan dan bila mana didukung dengan sistem yang amat sangat baik, dan merupakan perjuangan bagi setiap individu di sini. Kemudian Bu Wanti tadi highlight beberapa ide konsep, tapi khususnya takeaway saya adalah apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman beliau di Australia. Dan yang ketiga, kita disajikan dengan data, ya, data empirik yang menunjukkan tantangan yang dialami oleh Indonesia. Tetapi bukan hanya itu, sebenarnya kita juga ditunjukkan sejumlah solusi. Jadi webinar ini karena direkam, kita bisa nantinya mempublikasi sehingga masyarakat luas bisa mengakses. Bu Siti ini, ya Bu Siti ini yang dari ada yang ini, yang ya. dari ini Bu Siti dari chat ini kan ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa dibacakan juga. Itu tadi ada pertanyaan ke Pak Hendarman mengenai penjelasan rasional di balik hilangnya peminatan atau jurusan di SMA. Nah itu Pak Yaya tadi, dan ada beberapa pertanyaan. Terima kasih banyak sudah diingatkan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaannya berarti agak di atas ya Pak. Iya. Iya, mungkin dari pembicara juga bisa sekaligus mengecek ya. Lumayan banyak. Mungkin yang pertama dari Pak Yaya ini Bu, saya bacakan ya dari Pak Yaya ini kepada Pak Hendarman. Mohon penjelasan rasional di balik hilangnya peminatan atau jurusan di SMA dikaitkan dengan rencana studi mereka di PT di universitas. Nah, bagaimana nanti mengkonekkan kalau di SMA nggak ada jurusan, nanti mengkonekkan dengan jurusan di perguruan tingginya gimana? Nah, itu mungkin Pak Hendarman bisa ini. Iya, saya jawab langsung aja ya Pak. Bu. Silahkan Bapak. Bu, ya. Begini, ini kan kita kalau bicara sebagai suatu sistem pendidikan itu dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu kan merupakan suatu kaitan. Jadi nantinya dengan peminatan tidak ada, sudah pasti di perguruan tinggi juga akan ada perubahan sistem nanti, Bapak Ibu yang bertanya ya. Dan tidak akan mungkin bahwa di sini diubah, di sana enggak. Dikti itu kan bukan jadi domain sendiri ya, Prof. Najib, pendidikan tinggi. Ya, jadi seperti itu. Dan sebenarnya juga begini, coba deh kita tanya ya, dulu ada anak-anak yang masuk IPA itu, Bu Siti ya, atau IPS, ya mungkin dia nggak suka dia ke IPA itu karena orang tuanya ya, atau mungkin dia dipaksa ke sana supaya bisa jadi dokter gitu ya. Lalu kemudian dia nggak suka misalnya dia kimia, seumur hidupnya tuh selama SMA 3 tahun tuh dia menderita itu. Dan itu juga tidak menimbulkan kreativitas sebenarnya. Hal-hal yang sederhana itu menjadi pemikiran ya di balik semuanya. Dan tadi kan disampaikan Prof. Badri juga itu, beliau itu kita memerlukan anak-anak yang tidak terlalu yang bisa agak combine gitu loh Bu Siti ya. Iya. Contohnya gini, kalau Prof. Najib masih jalan yang benar dia, istiqomah dia. Ya kalau saya enggak. Saya udah nggak jelas kemana-mana gitu, malah disebut dulu sama pembimbing saya sudah murtad dari ilmu saya, ilmu tanah gitu ya. Nah justru sebenarnya ya kita boleh bergerak kemana karena tantangan juga berbeda ya. Itu yang satunya. Terus tadi ada yang bertanya juga, saya baca di chat itu, bagaimana dengan anak-anak yang supaya bisa berprestasi internasional. Nah di kami itu zamannya eranya Mas Nadiem ini ada satu pusat baru namanya Pusat Prestasi Nasional. Nah, ini terkait dengan talenta itu, Bu Siti. Iya. Ya. Jadi anak-anak dulu kan ada lomba-lomba gitu, tapi ini lebih difokuskan gitu ya. Dan ini juga menjadi kebijakan Pak Presiden ini, Pak Jokowi. Ya, sampai ada beasiswa untuk Indonesia gitu ya. Jadi ini ada khusus beasiswanya. Dan memang ini dibentuk
Jadi ada seperti dari bawah gitu ya, sampai dia dipastikan sampai tingkat perguruan tinggi dia dapat beasiswa terus kalau anak-anak yang bertalenta itu. Dan ini memang dipupuk, Prof. Najib. Ini sudah sebagai sistem ya. Kalau dulu kan kasihan ya. Saya dulu waktu jadi direktur kelembagaan begini, adalah aneh ya. Kalau anak di SD dia dapat beasiswa atau SMP masih dapat beasiswa, kemudian di SMA-nya dia nggak dapat, di perguruan tinggi nggak dapat. Harusnya kan dia dapat terus tuh. Iya kan? Karena nggak mungkin, misal kecuali dia menang lotre lah, orang tuanya ya. Menang lotre tiba-tiba menjadi besar, mampu. Tapi kalau kita logika aja, nah itu yang sekarang pola-polanya kalau anak talenta ya terus, dan itu dipupuk. Tadi saya baca pertanyaan itu. Dan memang satu lagi yang menarik kan, ini ada yang sekarang LPDP itu kan tidak hanya untuk S2, S3 kan Pak Profesor Najib ya. Jadi S1 pun boleh. S1 boleh ya. Jadi dan ini juga memberi kesempatan yang sama bahwa kita juga ingin tidak mau kalah dengan negara-negara lain. Tadi saya tertarik dengan Pak Badri itu. Emang banyak kebijakan yang ya kalau diprotes itu wajar ya Pak Badri ya. Karena pastinya ada yang senang, ada yang enggak gitu ya. Tapi ini kan ingin merubah mindset sebenarnya. Itu aja, dan mungkin nanti apa tadi Pak yang dipimpin Pak Salut ini? Yarna. Nah, Yarna ini sama Bu Siti nanti, waduh, ini saya yakin dah akan ada banyak penelitian-penelitian yang akan memberikan kontribusi. Ya, nanti sampaikan aja atau undang Mas Menterinya nanti sekalian. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Sri Rezeki dari Pekanbaru. Ya, terima kasih Prof. Apa langkah sistematis yang dapat kami lakukan sebagai dosen untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan? Saat ini kami sedang merancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan ke sekolah-sekolah. Barangkali ada komunitas yang bisa saling share best practice untuk pemerataan kualitas pendidikan. Silahkan, terserah pembicara siapa yang akan menjawab ya, karena relevan untuk kesemuanya saya kira. Saya coba bantu menjawab dulu, Bu Siti. Silahkan. Ya, saya kira pertanyaannya bagus sekali, Bu Sri Rezeki. Jadi bagaimana kalau dosen ingin juga berkontribusi dan beri dampak gitu ya. Di Indonesia seperti tadi yang sudah disampaikan, jadi kalau program pengabdian kepada masyarakat bisa mungkin juga membangun kapasitas melibatkan mahasiswa yang di tahun terakhir untuk mengajar bersama. Jadi saya kira yang sering menjadi kendala atau masalah atau tantangan di perguruan tinggi adalah biasanya itu regenerasi antara dosen yang sangat senior dengan yang junior, itu ada gap yang cukup besar gitu. Jadi kalau misalnya seperti Pak Hendarman tadi, saya senang mendengar bahwa di kebijakan di kementerian sudah memupuk beasiswa itu diberikan dari S1, karena itu saya kira sangat penting. Kalau misalnya ada peluang untuk bisa beasiswa S1 ke luar negeri, kalau memang anaknya bertalenta, kenapa harus ditunggu sampai S2 gitu ya? Karena S2 biasanya kan jauh lebih sulit gitu untuk menangkap talenta-talenta yang memang dari high school graduates gitu ya. Jadi barangkali kerja ini juga peluang yang bisa dipakai untuk kerjasama bersama teman-teman di universitas lain gitu ya. Kemarin waktu saya berkunjung ke UNES, itu yang saya sangat kagum itu kerjasama dengan industri yang sepertinya sangat kuat sudah dibangun di sana. Ada industri seperti tenun, industri membuat shawl begitu ya, dan itu juga dilakukan penelitian gitu. Jadi ada keterkaitan antara riset dan juga community development, tapi juga ada aspek komersilnya bisa dijual. Jadi ada entrepreneurship-nya sepertinya sangat interdisciplinary begitu. Barangkali itu mungkin yang bisa saya... Terima kasih Bu Wanti. Ada tambahan dari Prof. Badri? Enggak ada ya. Saya coba lihat. Ada satu lagi pertanyaan. Terima kasih Bu Wanti.
Ada pertanyaan buat Bu Wanti, bagaimana peran regulasi yang dijalankan di pemerintah dalam menjaga dan mendorong kualitas pendidikan di perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan tinggi secara umum? Bagaimana pemerintah membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan institusi pendidikan formal dari dasar sampai pendidikan tinggi untuk membangun ekosistem pendidikan nasional yang memadai? Ini dari Hastangka. Ya, saya tidak tahu dari mana. Institusinya dari mana. Oke, saya coba menjawab, tapi nanti kalau ada rekan-rekan lain yang bisa membantu, termasuk Bu Siti, ini pengalamannya di Australia sudah banyak, dan saya kira Pak Salut juga. Jadi kalau kebetulan saya bekerja di School of Education ya, di Deakin, dan waktu S3 juga di University of Melbourne, di Melbourne juga. Saya kira untuk kalau di level university seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi ada proses semacam akreditasi juga seperti di Indonesia. Setiap 5 tahun sekali itu semua courses yang ada di initial teacher education, misalnya kebetulan di School of Education kan itu di pendidikan calon guru ya. Jadi courses itu melalui proses akreditasi, dan itu kan tentu lewat internal dulu, ada semacam harus di approve gitu ya, harus disetujui oleh academic board dan diteliti secara khusus. Tentu yang menarik yang berbeda adalah kalau di Indonesia itu kerjanya gotong royongnya kuat gitu ya. Kalau akreditasi heboh semua satu prodi. Tapi kalau di sini di Australia barangkali tidak sebesar itu timnya, justru lebih sekecil gitu. Tapi juga melibatkan banyak proses gitu. Prosesnya bertahap. Lalu nanti sesudah masuk ke IELTS, kalau di tempat kami, kalau untuk undergraduate di School of Education itu kan ke Australian Institute of Quality ya, Assurance itu IELTS itu. Lalu kalau sudah disetujui, biasanya juga ada feedback, harus direvisi, mungkin standar yang ini belum terlalu nampak, harus lebih sedikit diperbaiki dan seterusnya. Jadi itu dari segi governing body untuk proses ya. Jadi ada proses yang meregulasi itu secara reguler, dilakukan check and balances gitu ya. Kolaborasi itu biasanya didorong lewat grants ya, grants penelitian yang tadi sudah disebutkan Bu Siti juga bahwa kita ada beberapa kategori ya, biasanya Cat 1 itu kategori 1 itu yang seperti ARC Discovery Project, ARC Linkage, itu biasanya sulit kalau hanya satu institusi yang menang. Biasanya kolaborasi ya Bu Siti, ya betul ya. Pendorongan untuk yang memang track record-nya kuat, jadi harus punya track record collaboration yang cukup panjang dan menunjukkan potensi yang bahwa produktif begitu, itu yang potensi menangnya cukup kuat begitu. Dan itu juga kalau untuk kategori 2 misalnya itu department funding. Jadi pendanaan dari department, dari misalnya Department of Education, Department of Finance atau misalnya semacam yang dari luar itu ya, di luar dari pemerintah begitu. Ada juga yang private funding gitu ya. Ya seperti itu. Saya kira yang sudah terjawab belum ya? Iya, jadi pertanyaannya memang berat ya Bu Wanti ya. Pertanyaannya memang berat ini. Terima kasih banyak. Jadi menarik Bu Wanti, karena ketika ada tamu dari Indonesia beberapa minggu di University of Canberra, mereka tuh sangat heran setiap hari. Bu Siti, di sini mereka datang pukul 9. Pukul 5 sudah menghilang katanya. Tapi kok pekerjaannya seperti itu kualitasnya ya. Jadi itu kita harus banyak belajar nih dari Prof. Badri, karena beliau adalah really related with strategic management. Dan itu yang saya lihat di sini. Dan saya kira teman-teman dari bahan-bahan yang telah dipresentasikan tadi dan dari rekamannya, kita akan banyak sekali belajar kalau kita akan follow up dari isi presentasi ketiga invited speaker kita. Saya kira seperti itu, dan saya mau mengundang Pak Najib untuk say few words. Maybe you have a very important message to take away from this forum, Pak Najib. Yeah. Silahkan, Prof. Baik,
Baik, terima kasih Bu Siti yang sudah memimpin acara diskusi ini dengan sangat produktif ya. Saya kira dari 3 narasumber kita mendengar satu variasi ilmu yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi dari Pak Hendarman memberikan pencerahan kepada kita tentang beberapa kurikulum episode Merdeka Belajar dan yang itu bisa mendorong atau mengakselerasi terjadinya pemerataan ya saya kira. Dan ini memang merubah paradigma yang luar biasa ini dari yang disampaikan oleh Pak Hendarman, dan proses perubahan ini nggak boleh berhenti sampai ke depan ya, karena nanti tadi di level pendidikan dasar dan menengah sudah berubah, ketika perguruan tinggi nggak berubah ini akan jadi stuck ya, jadi masalah ini nanti seperti yang ini ya ditanyakan tadi. Dan mudah-mudahan sih masukan-masukan dari Bapak Ibu dan juga semua stakeholder ya itu sangat terbuka diolah oleh Kementerian Pendidikan kita. Dan juga tadi Bu Wanti, saya kira ini mudah-mudahan rosonya Bu Wanti di Indonesia saat ini nih, Bu Wanti lagi di Indonesia, juga bisa ini nih memberikan penguatan-penguatan ya di universitas-universitas pendidikan ya, di Universitas Semarang, Universitas Negeri Jakarta, karena mereka motornya nih nanti untuk menciptakan guru-guru yang bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini. Dan saya kira itu menjadi, walaupun guru tidak satu-satunya tadi dalam konteks paradigma ini ya Merdeka Belajar, tapi tetap dia masih memainkan peranan yang penting, menciptakan environment yang menyenangkan buat para siswa ini. Jadi ini yang menjadi tantangan ya, karena para murid itu kan setiap kali masuk ke kelas itu yang dia pikirin pertama, kapan kelasnya akan selesai, gitu. Jadi bukan ini Bu Guru mau ngasih materi apa lagi ya, gitu ya, atau Pak Guru ini mau sharing materi apa lagi yang menarik, enggak. Jadi kebanyakan siswa-siswa itu kapan ini akan selesai. Jadi yang diharapkan begitu. Nah itu kan artinya kelas memang harus berubah ya, dan menjadi suatu environment yang menyenangkan buat siswa-siswa. Dan dari Pak Badri tadi kita mendapatkan pencerahan ya, bahwa tentu kita nggak mungkin menyongsong masa depan 2045 Indonesia emas itu dengan paradigma lama, dan ini sudah lagi dibongkar oleh Kementerian Pendidikan dengan berbagai perubahan-perubahan yang dilakukan. Mudah-mudahan ya kerjasama dari multi stakeholder tadi Prof. Badri sudah menawarkan diri juga untuk bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder, karena kolaborasi menjadi kunci ya untuk bisa kita membawa perubahan. Dan tadi Pak Hendarman juga sudah menegaskan kolaborasi itu menjadi hal yang sangat penting bagi semua stakeholder. Dan ini ke Bu Siti, Pak Salut, dan Bu Wanti ini mudah-mudahan tidak berhenti, tidak bosan-bosan untuk memberikan support pada dunia pendidikan di Indonesia. Jadi kita bisa sama-sama melihat nanti Indonesia yang berubah maju, menyongsong masa depan yang memiliki tidak hanya daya saing tapi juga kesejahteraan tadi seperti yang dicita-citakan oleh Prof. Badri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Terima kasih banyak para pembicara, juga Iyarna, ya, Pak Salut dan Bu Siti, dengan diskusi yang produktif pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.